Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sobari SAG MSI selaku Koordinator Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Yang terhormat Bapak Fikri Nazarulail SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi kelas B semester 3. Yang terhormat Kakak Alfida Ramadhani, mahasiswa PG PAUD selaku pemateri kita pada malam ini, dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara malam ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu pentingnya pendidikan moral bagi anak remaja. Wow, sangat menarik sekali topik pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sumedyo Madura yang akan memandu jalannya sharing-sharing pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, dan yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua, yakni penyajian materi. Langsung saja saya persilahkan kepada Kak Alfida Ramadhani untuk memaparkan materi pada malam hari ini dan batasan waktu pemateri hanya 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan malam hari ini. Saya Alfida Ramadhani, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu saya mempunyai sebuah quote. Orang bijak mengatakan bahwa menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Maka kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya pendidikan moral bagi remaja. Baik, mohon maaf, barusan masih ada kendala. Yang pertama, ada pengertian pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia atau orang dewasa yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik atau anak generasi penerus, menanamkan ketuhanan, nilai-nilai estetik dan etik, baik buruk benar dan salah, mengenai perbuatan sikap dan kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti luhur, agar mencapai kedewasaannya dan bertanggung jawab. Lanjut.
Selanjutnya, ada pentingnya pendidikan moral. Pendidikan moral yang pertama adalah sikap saling menghargai. Hal ini bisa membantu mencegah terjadinya bullying di sekolah. Yang kedua, kasus korupsi yang merajalela di Indonesia bisa diminimalisir dengan menanamkan nilai kejujuran semenjak dini. Yang ketiga, sebuah moral baik juga bisa membentuk perilaku yang lebih beretika. Lanjut. Next. Yang keempat, memberikan pendidikan moral pada anak bisa membantu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Dan yang terakhir, pendidikan moral juga harus diimbangi dengan spiritual untuk mencegah tindakan asusila yang kian menjamur di masyarakat. Lanjutnya. Slide kelima. Selanjutnya, menurut Kohlberg, perkembangan sosial dan moral manusia terjadi dalam tiga tingkatan. Yang pertama, moralitas prakonvensional, yaitu ketika manusia berada dalam fase perkembangan remaja awal. Yang kedua, moralitas konvensional, ketika manusia menjelang dan mulai fase perkembangan masa remaja yang sudah menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Dan yang terakhir, moralitas pasca konvensional, yaitu manusia telah memasuki fase perkembangan masa remaja dan pasca remaja atau usia 3 tahun ke atas. Seperti yang telah kita ketahui, pada era ini banyak sekali remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas, melakukan tawuran antar pelajar, bahkan melakukan tindakan kriminal yang sangat berbahaya. Kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi karena pendidikan moral sudah dipandang sebelah mata di era globalisasi ini. Pada era ini, pendidikan moral tidak lagi dapat dilakukan melalui metode ceramah, khutbah, ataupun metode konvensional lainnya. Metode-metode tersebut hanya akan menambah pengetahuan remaja tanpa dapat mengubah perilaku mereka. Menurut Dobbert dan Winkler, lingkungan keluarga merupakan faktor dominan yang efektif dalam pendidikan moral. Pendidikan moral harus dilaksanakan sejak kecil dengan cara membiasakan mereka kepada peraturan-peraturan dan sifat-sifat yang baik. Pendidikan moral yang paling baik menurut saya merupakan pendidikan agama, karena nilai-nilai moralnya dipatuhi dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari luar yang ditanamkan sejak kecil. Selanjutnya, Pam Ziegler dan Tamara Bryan 2001 mengemukakan, inilah waktunya untuk menentukan apakah nilai-nilai moral penting bagi masa depan anak-anak kita dan keluarga kita, dan kemudian mendukung dan mendorong mereka mempraktikkan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengajari nilai-nilai moral ini pada anak-anak kita? Tanggung jawab ini dipikul oleh kita semua. Apakah kita menyadari atau tidak, kita selalu mengajarkan nilai moral, tetapi kita harus lebih berusaha keras untuk mengajarinya.
Nilai-nilai moral yang ditanamkan sekarang, sadar atau tidak sadar, akan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masyarakat yang akan datang. Remaja merupakan aset sumber daya manusia yang berharga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mendukung kegiatan pendidikan moral, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan keluarga, dengan cara mematuhi seluruh aturan yang ada, menghindari perilaku yang dapat meresahkan masyarakat, dan menghindari tayangan-tayangan yang dapat merusak moral bangsa. Selanjutnya, dan di sini terdapat contoh gambar. Yang pertama, ada anak remaja yang melakukan jambret atau mengambil tas seseorang. Yang kedua, anak-anak remaja yang melakukan balapan liar. Dan yang terakhir, remaja yang melakukan tawuran di jalanan. Mungkin ini saja yang dapat bisa sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand atau ditulis di kolom komentar. Sebutkan nama dan asal sekolah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak remaja. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau ditulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, ini sudah ada yang raise hand, mungkin bisa langsung dipaparkan pertanyaannya, bisa on mic. Saya permisi Kak. Yes, Putri. Nah, saya Rizky Putri Natalia dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mau nanya, bagaimana cara mengembangkan nilai moral di masyarakat Indonesia sudah banyak caranya kan? Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengembangkan nilai moral di dalam masyarakat internasional? Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya tampung terlebih dahulu. Bisa dilanjutkan pertanyaan lainnya. Oke, baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh, bisa on mic. Solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah kerusakan moral yang terjadi pada remaja Indonesia. Apa saja? Bagaimana pemateri apakah mau langsung menjawab? Baik, saya akan langsung menjawab. Yaitu dengan cara menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter ini sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja. Namun, pendidikan karakter ini juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang merupakan agen utama
untuk membentuk sebuah karakter yang baik pada anak. Yang kedua, pemilihan teman dalam pergaulan dan lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat memengaruhi karakter dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, mampu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Karena dengan teknologi ini kita dapat mengakses dengan mudah hal-hal apapun yang kita inginkan. Terlebih lagi semakin maraknya video-video porno di kalangan remaja yang merusak moral. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesuatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarahkan ke hal-hal yang negatif. Dengan kita mengingat dan menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi apapun yang kita lakukan, maka dengan itu kita pun akan lebih sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia tentu ada konsekuensinya serta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan yang terakhir, menggalangkan pendidikan moral serta pengembangan karakter pada mata pelajaran di sekolah. Pendidikan moral melibatkan dukungan otoritatif dari norma, yaitu seperangkat aturan atau standar penilaian yang terkait dengan beberapa wilayah perilaku individu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa dijawab oleh Mbak Meli? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Silakan. Bagaimana cara mengatasi anak agar memiliki moral yang baik, akan tetapi saat ini sikap si anak tersebut buruk? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pemateri langsung dijawab pertanyaan yang mana ini. Baik, saya akan menjawab yang ini terlebih dahulu ya. Dalam menangani permasalahan ini, kita harus mengetahui moral dan sikap. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak dan sebagainya. Sikap adalah kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Oleh sebab itu, morallah yang menentukan sikap itu. Dalam menangani masalah ini, kita harus merangkul anak tersebut dengan pendekatan persuasif, sehingga lambat laun anak tersebut dapat berubah menjadi baik. Selain itu, dengan pendekatan persuasiflah kita akan tahu penyebab anak itu kenapa berbuat demikian, apakah karena faktor lingkungan atau dari keluarganya, sehingga pada akhirnya dapat membimbing anak tersebut ke arah yang benar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, bagaimana atas jawaban? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Fida. Baik. Dan saya akan menjawab pertanyaan audien yang pertama tadi. Nasional maupun di internasional sama saja caranya. Dengan pendidikan karakter, mau dimanapun kita berada, jika pendidikan karakter kita baik, maka kita akan terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan kita kepada hal buruk.
Mungkin di era sekarang dapat dilakukan secara online dan juga jangan lupa moral yang baik itu ditanam sejak dini oleh orang terdekat. Apakah jawaban bisa diterima? Sudah, Kak. Baik. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Apakah sudah cukup? Mungkin sudah cukup. Mungkin sudah cukup ya, Mbak Ais. Mohon maaf, suaranya tidak. Oh, Apakah sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Sepertinya sudah cukup, Kak. Maaf, mikrofonnya belum nyala. Suaranya belum terdengar. oh iya, Mbak Ais. Mungkin cukup sampai di sini saja ya karena durasi waktu yang hampir habis dan jam sudah menunjukkan pukul 8:30. Ya, baik. Secara kali ini saya akan tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin ada pesan sedikit. Mungkin ada pesan sedikit dari saya. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Moral dapat membentengi kita dari hal buruk. Satu tujuan sejuta cinta. Satu tujuan sejuta mimpi. Satu kali hidup jangan kau sia-siakan. Jika kau mati, apa yang akan kau banggakan? Dan pahala apa yang bisa kau tunjukkan? Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir. Semoga kita bisa berjumpa kembali di waktu yang berbeda. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa isi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Baik.